الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Nahfi School, kepada seluruh para santri, kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para pecinta ilmu yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menapak jalan kebenaran, dan semoga Allah senantiasa memberikan persaudaraan pula di dalam kehidupan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Hari ini banyak sekali narasi yang beredar, dan narasi itu adalah narasi permusuhan dan pertikaian. Ada narasi di dalam agama yang sering sekali menjadikan setiap muslim dengan muslim yang lainnya saling bermusuhan dan bertikai. Ada sebagian saudara kita gampang banget dikit-dikit mengatakan sesat, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ada sebagian dari saudara kita gampang untuk mengatakan kalimat Wahabi. Dan sesungguhnya kalimat-kalimat yang dilontarkan semacam ini terus membakar emosi dan kemarahan sebagian saudara kita kepada sebagian saudara yang lain atau sebaliknya. Padahal kita tahu betul bahwasanya sunnah dan agama Allah diturunkan kepada kita ya supaya kita saling dipersaudarakan. Bukankah kita kalau sholat disuruh untuk rapat supaya mendidik rapatnya badan kita itu supaya rapatnya hati kita untuk saling bersaudara? Bukankah kita kalau disuruh masak daging disuruh oleh sunnah supaya kita memperbanyak kuahnya supaya kita tidak melukai tetangga kita? Bukankah kita disuruh banyak memaafkan? Bukankah kita disuruh untuk berkata yang baik? Kalau tidak bisa berkata yang baik maka kita disuruh diam oleh sunnah. Semua itu kalau kita pahami message-nya, maka message-nya itu adalah bagaimana kita menjumpai sesungguhnya Islam itu selalu mengkondisikan kita selalu bersaudara. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita memahami betul bahwasanya harusnya kita tidak menjadi manusia yang menikmati permusuhan. Karena pada dasarnya yang mencintai permusuhan itu adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Kita juga tentunya paham betul selain narasi tentang masalah agama, kita tentunya paham betul di dalam politik pun sama. Kita hari ini di ranah politik pun akhirnya menjadikan sebagian dari anak bangsa bermusuhan dengan dan bertikai dengan sebagian anak bangsa. Tentunya ini sangat menyedihkan ya. Silahkan kita memilih pilihan pendapat yang paling kuat sesuai dengan apa yang kita pilih. Tapi tentunya kita harus ingat betul bahwasanya harusnya tahun-tahun politik itu tidak menjadikan kita saling bertikai, saling berdebat yang tidak ada ujungnya. Silahkan pilih yang terbaik. Setelah pilihan kita jatuhkan, kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan apapun, dan semoga keberkahan menyelimuti bangsa yang kita cintai. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kita senantiasa menata syukur kita kepada Allah atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita hari ini mendapatkan kesehatan? Bukankah kita mendapatkan rezeki yang kita konsumsi dan kita makan, dan bukankah kita mendapatkan rasa keamanan pada kehidupan kita? Dan itu pun kalau sudah digabung, maka seakan-akan kita telah menggenggam seluruh harta dari timur ke barat. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita senantiasa memiliki hati yang sensitif terhadap setiap karunia yang Allah berikan. Jangan hanya berpikir pada apa yang belum kita miliki, tapi marilah kita melihat secara internal pada diri kita dan hidup kita. Syukurilah apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Kalau pikiran kita hanya tertuju pada apa yang belum kita miliki, apapun yang telah dicapai oleh orang lain, demi Allah kita tidak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita senantiasa melihat apa yang sudah kita miliki, mungkin Allah belum memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita menyadari sudah begitu banyak Allah memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan,
maka itu sudah menjadikan alasan terbesar bagi kita untuk selalu bersyukur. Syukur itu menenangkan, syukur itu melapangkan, dan sejatinya syukur itu melegakan kondisi hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memberikan kesyukuran, karena syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tapi syukur adalah kewajiban. Karena tidak ada orang yang memasuki surga dan mendapatkan ridho, kecuali hanya dua. Kalau bukan orang yang bersabar, maka dia harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu, setiap saatnya. Amin, insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini memiliki tema yang sama. Kita akan membahas satu tema yang sejatinya tema ini kita obrolan bersama, karena sesungguhnya objek dari materi yang saya sampaikan itu adalah objeknya kembali kepada saya dan objeknya kembali kepada kita semuanya. Karena kita memiliki sebuah benang merah yang sama, bahwasanya kita adalah orang tua. Dan tentunya ketika hari ini Allah telah menobatkan kita sebagai orang tua, telah memberikan amanah keturunan pada keluarga kecil yang telah kita rintis dan telah kita jalani kehidupannya, maka sesungguhnya tentunya kita harus membahas apa saja dan kisi-kisi apa yang perlu kita ketahui di dalam mencetak apa yang menjadi harapan kita, yaitu adalah bagaimana menjadikan anak ini adalah merupakan bagian dari surga kelak yang akan kita dapatkan ketika kita berkumpul dengan mereka di kehidupan akhirat. Banyak orang yang memiliki anak, tapi pertemuan mereka hanya sebatas di dunia. Dan tidak ada lagi pertemuan dalam kehidupan di akhirat. Ketika mereka tidak memahami prosedur yang harus dilakukan, supaya setiap orang tua berjumpa kembali dengan kehidupan pasangannya dan kehidupan keturunannya. Karena Allah jelas menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Rasulullah Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-10, 11, 12, 13. Banyak orang-orang kelak pada waktu hari kiamat, mereka itu ketakutan melihat neraka dan mereka menebus dirinya dari api neraka. Dengan mengatakan, ini anakku, ini keluargaku, ini pasangan hidupmu, ini adalah kolegaku. Maka ya Allah, jadikan mereka penghuni neraka, tetapi bebaskan aku dari ancaman neraka. Ini merupakan sebuah ayat yang sejatinya menggambarkan kepada kita, belum tentu orang tua itu akan berjumpa kembali dengan anak. Salah satunya Allah sampaikan episode yang menyakitkan ini di dalam surat Al-Ma'arij. Salah satunya adalah ketika antara orang tua dengan anak, mereka memiliki kekufuran kepada Allah, mereka memiliki kesyirikan kepada Allah. Maka sesungguhnya walaupun mereka berjumpa di dalam hangatnya keluarga ketika di dunia, mereka tidak akan pernah berjumpa di akhirat. Karena kesyirikan itu membakar tiket pertemuan kembali pada kehidupan di akhirat, sebagaimana kekufuran pun sama. Dia membakar tiket pertemuan kembali dalam kehidupan di akhirat. Ada pula yang nanti pada waktu hari kiamat, mereka itu ketika di dunia sangat rukun, mereka harmonis. Tapi ternyata antara orang tua dengan anak, mereka saling bermusuhan dan saling berdebat di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai. Saling mencintai itu artinya suami istri, orang tua dengan anak. Yang mereka saling mencintai pada kehidupan di dunia. Saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi karena mereka saling mencintai, bukan karena sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan syariat yang Allah sampaikan, maka mereka kelak pada waktu hari kiamat, mereka menjadi pasangan dan menjadi keluarga yang saling bermusuhan. Kecuali mereka yang bertakwa, perjumpaan mereka di dalam keluarga, saling mengingatkan kepada Allah. Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka saling mengingatkan kepada syariat Allah antara satu keluarga itu, bapak ibu dengan anaknya, anaknya dengan orang tuanya, ketika saling mengingatkan karena Allah, merekalah yang nanti akan berjumpa pada kehidupan di akhirat dan berkumpul di sebuah tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia, yaitu dalam kehidupan di surga.
Dari dua ayat ini, surat Al-Ma'arij, dan kita mengetahui di dalam surat Az-Zukhruf, disitulah kita harus betul-betul waspada setiap orang tua. Tidak setiap orang tua yang ketemu anaknya di dunia pasti berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan anak-anak yang dia miliki dalam kehidupan di akhirat. Tergantung bagaimana setiap orang tua memaknai apa yang Allah amanahkan kepada mereka ketika setiap orang tua itu diberikan anak. Kalau mereka mengerti term and condition, syarat-syarat yang harus mereka penuhi, lalu mereka betul-betul paham komitmennya apa, kewajibannya apa, dan konsekuensinya itu apa, lalu mereka betul-betul memenuhi setiap syarat-syarat yang mereka harus lakukan pada kewajiban itu. Merekalah yang insya Allah nanti mereka memiliki tiket, dan tiket itulah yang akan memperjumpakan antara seorang bapak dengan ibu, seorang mamah dan seorang umi dengan anaknya, ketika mereka tahu apa yang mereka harus lakukan ketika mereka telah terlibat dalam hubungan antara anak dan orang tua. Makanya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan kepada kita dalam salah satu perenungan yang bagus, berapa banyak anak pada waktu hari kiamat mereka menggugat ibunya, mereka menggugat bapaknya, karena dosa yang dilakukan oleh sang anak disebabkan karena kelalaian orang tua mereka ketika orang tua tidak menjalankan kewajibannya, tidak menjalankan komitmennya ketika menjadi orang tua. Dan akhirnya yang menjadi korban itu ada anak. Dan akhirnya anak tidak mau dijadikan kambing hitam dan seorang diri menuju ke neraka. Dia tunjuk bapaknya, dia tunjuk ibunya ketika orang tuanya itu sering membiarkan dia melakukan perkara yang melampaui batas, dan akhirnya ketika dia dijatuhkan vonis bahwasanya dia menuju neraka, dia tidak mau sendirian. Orang tuanya yang akan ditunjuk oleh mereka, dan mereka menuntut supaya orang tua itu yang akan juga diseret menuju neraka, karena dari orang tua semacam inilah mereka masuk neraka dan mereka tidak mau masuk neraka sendirian.